Shalom, selamat pagi. Kita bertemu di dalam sesi renungan harian. Tajuk renungan kita pada pagi ini ialah hidup dengan rendah hati. Wahai manusia, engkau telah diberitahu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain menegakkan keadilan, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Dalam Mika 6 ayat 8. Terdapat 3 prinsip yang Mika sebutkan dalam petikan Alkitab hari ini, di mana apabila diaplikasikan kepada perkawinan dan atau kehidupan keluarga kita, boleh mengubah cara kita berhubungan dengan satu sama lain. Mari kita pikirkan mengenainya buat seketika. Prinsip pertama yang Mika berikan kepada kita ialah untuk menegakkan keadilan. Ada kemungkinan bahwa Mika menyebutkan keadilan terlebih dahulu kerana ketidakadilan sosial adalah dosa yang paling besar yang meninggalkan parut kepada masyarakat dalam zamannya. Mengamalkan keadilan bererti menegakkan apa yang benar menurut kehendak Tuhan dan sebagai ganti mempersembahkan korban binatang untuk menebus dosa-dosa kita. Ia menuntut pengorbanan hidup kita sendiri, yaitu kita harus rela memberikan diri kita untuk melakukan apa yang benar. Menegakkan keadilan mungkin akan menuntut pengorbanan matlamat dan cita-cita pribadi atau kecederaan kepada keangkuhan kita sendiri sebagai ganti untuk kemampuan untuk melihat sudut pandang orang lain. Kita jangan pernah membuat penghakiman ke atas orang lain atas dasar dari pemikiran dan perasaan pribadi kita semata-mata. Prinsip kedua yang Mika minta kita pertimbangkan ialah untuk mencintai kesetiaan. Tuhan menghendaki agar keadilan kita didasarkan pada kebaikan dan kesetiaan. Perkataan Ibrani Ches membayangkan bahwa kita yang telah menjadi penerima kasih setia Tuhan, yaitu setiap satu kita harus secara semula jadi memberikan kasih setia yang sama kepada orang lain. Untuk mencintai kesetiaan ialah satu perintah yang aktif. Ia menuntut ketindakan di pihak kita. Prinsip kita yang terakhir hari ini ialah untuk hidup dengan rendah hati. Kata kerja Ibrani Hatsni yang diterjemahkan kepada menjadikan dirimu rendah hati digunakan hanya di satu lagi tempat dalam perjanjian lama, dalam Amsal 11 ayat 2. Ketika keangkuhan datang, aib pun menyusul. Tetapi dengan rendah hati datangnya hikmah. Istilah itu tidak merujuk kepada hal penghinaan diri, tetapi kepada sikap rendah hati dan tingkah laku yang penuh pertimbangan dan hati-hati. Hari ini dan pada hari-hari mendatang, biarlah setiap kita berusaha untuk berhubungan dengan satu sama lain dengan keadilan, kesetiaan,
dan roh rendah hati yang terhasil dari hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita semua berdoa. Allah Bapa, bimbing kami dalam perhubungan kami, supaya sikap kami terhadap satu sama lain akan memantulkan hubungan kami kepadamu. Semoga kami selalu ingat untuk bertindak dengan adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan-Mu dan dengan mereka yang kami kasihi. Kami serahkan doa ini di dalam nama-Mu, Yesus Juru Selamat kami. Amin.